1, 2, 3. Gepots. Halo sahabat Kipots, kenalin aku Rizky sebagai podcaster pada episode kali ini. Dimana pada episode kali ini kita akan mengangkat tema tips and tricks dalam membangun usaha dalam usaha bisnis. Nah, tentunya tidak asing lagi gak sih buat kita mengenai bisnis bang pelaku usaha yang inovasi-inovasi baru yang diciptakan oleh seorang pelaku usaha. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber hebat nih dari pelaku usaha yang ada di Tembalang. Mungkin kita kenalan dulu gak sih sama narasumber kita? Boleh gak Mas kenalan? Ya, nama saya Ardian Atem, saya dari Burjoni. Burjo yang kita ada beberapa cabang di Tembalang ini. Mungkin teman-teman udah kenal brand kita sebelumnya. Oke, nama narasumber kita Mas Ardian. Oke, Mas gimana sih? Kenapa bisa kepikiran buat buka burjo di Tembalang ya? Sebelumnya dulu saya memang kebetulan asli Semarang kan ya. Kebetulan asli Semarang, kebetulan juga dulu tinggal saya di dekat-dekat sini. Waktu itu sering nongkrong di Burjo, sering nongkrong di Burjo sampai suatu ketika pernah iseng, kita cerita 5 tahun yang lalu ya Mas ya, pernah iseng itu kan 5 tahun yang lalu saya baru selesai kuliah, kebetulan mau nyari kerja nggak dapet, terus kebetulan juga kita mulai iseng-iseng baca tugas-tugas kuliah dulu, buku-buku kuliah dulu, mulai kita pelajari lagi ya. Sewaktu kuliah saya dulu kan ada tugas yang disuruh bikin bisnis plan itu. Itu coba saya iseng saya bikin bisnis plan tentang burjo, karena kebetulan waktu itu ya 24 jam saya di burjo, terus mainnya di burjo terus gitu kan. Sampai kebetulan dapat investor. Terus awal buka dulu di Ngalian, tapi itu sebelum Burjoni itu dulu. Itu buka di Ngalian. Jadi awal saya buka yang di Ngalian dulu, pertama kali saya buka burjo itu saya nggak ngeluarin modal sama sekali waktu itu. Terus singkat cerita kita jalan setahun 2 tahun kan mulai bisa nabung, mulai bisa sedikit-sedikit ada tabungan. Kita semua ingat tahun 2020 itu kan masuk pandemi. Dari pandemi itu burjo saya yang sebelumnya itu kan kita memang pada waktu itu memilih untuk vakum dulu karena memang kita nggak bisa bertahan waktu itu. Terus waktu awal-awal pandemi juga kita mulai ketemu sama teman-teman lama itu kan, ada teman yang korban PHK, dia udah kerja, terus ada pengurangan karyawan. Terus kita mulai ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, mulai sharing-sharing, terus kita buka Burjoni itu yang di Tembalang juga di Jalan Sirojudin. Itu awal kita buka. Jadi kalau Burjoni itu memang awal kita bukanya pas pandemi persis. Terus waktu itu kan kalau saya bilang itu bagian dari momentum juga ya Mas ya. Karena kalau yang saya yakini itu setiap ada isu di situ pasti ada peluang. Setiap ada ada problem yang harus kita hadapi, pasti ada celah juga di sana. Misalkan waktu itu keputusan kita ambil Burjoni itu sebenarnya juga sedikit nekat juga, karena itu awal-awal pandemi. Kita semua tahu kalau di area Tembalang ini kita bergantung market pada mahasiswa. Waktu itu kan kuliah mulai di online kan, jadi di Tembalang ini nggak ada mahasiswa, terus banyak tempat-tempat usaha yang tutup.
Itu terus tapi kan nggak 100% pulang sebenarnya Mas. Yang pertama itu, yang kedua di sisi lain Tembalang itu kan kalau bagi saya ya pandangan saya waktu itu ini kayak senternya anak-anak muda di Semarang juga. Jadi selain mahasiswa di Undip, anak-anak muda di Semarang itu juga sentranya ke sini juga sebenarnya. Jadi meskipun berkurang drastis, tapi yang jelas market itu tuh sebenarnya masih ada. Nah keputusan kita ambil itu kan sebenarnya biar apa? Biar orang kepo sebenarnya malahan. Biar muncul pertanyaan ke orang-orang kan. Loh ini gimana sih? Yang lain aja pada tutup kok kamu malah baru mulai ngerintis gitu kan. Yang kita hadapin memang pertanyaan itu muncul. Karena kalau pertanyaan itu muncul dia penasaran kan. Kalau dia penasaran pasti dia nyobain juga kan. Gitu. Jadi awal mula kita buka itu bulan Agustus itu pas waktu awal-awal pandemi COVID itu di Jalan Sirojudin. Wah, keren gak sih sahabat Kipers perjalanan dari Mas Ardian buat bangun usaha, jatuh, bangun lagi buat Burjoni. Keren gak sih sahabat Kipers buat Mas Ardian. Nah, pada Kipers kali ini kita ada titipan pertanyaan nih dari sahabat Kipers online kita. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas. Sebelum memulai membangun usaha, apa hal penting yang harus dipersiapkan sebagai pemula dari pengusaha awal gitu Mas? Mungkin Mas bisa jelasin gak sih? Gitu. Yang perlu disiapin yang jelas, kalau dari pengalaman saya, kita harus tahu dulu market seperti apa yang mau kita sentuh. Dari market seperti apa yang mau kita sentuh, kalau kita udah tahu itu otomatis kita baru bisa menata konsep seperti apa yang sekiranya bisa memfasilitasi kebutuhan target market yang kita harapkan tadi. Tuh. Dari situ ide-ide itu pasti muncul ya Mas ya, sampai kita bisa mulai nyusun konsep seperti apa yang paling matang buat kita. Dari setelah itu baru kita mulai membicarakan masalah modal seperti apa. Kalau lokasi, tentunya lokasi kita pasti memilih lokasi yang paling dekat sama target market kita. Terus kita masuk ke modal pun sebenarnya banyak cara gitu kan. Kalau modal mungkin kayak tadi saya yang awal tadi itu saya bilang itu juga ada hoki juga mungkin di sana ya Mas ya. Kita dapat investor buat open, padahal saya waktu itu belum ada portofolio apapun tentang usaha dunia F&B gitu. Itu kita bisa bikin bisnis plan buat cari investor, atau mungkin kita punya tabungan, kita bisa jalan seadanya dulu. Bisa juga kita bermitra sama teman kita yang memang satu visi misi, karena kalau kita ada mitra pun kan modalnya bisa buat patungan gitu kan. Tuh, jadi yang kita persiapkan dari awal konsepnya itu udah matang dulu, terus dari modalnya sama kita kadang opening itu kan ada kita mau opening di tanggal berapa enggak. Itu ada momentum yang kita ambil juga di sana Mas. Di tanggal openingnya itu biasanya kita ambil momentum apa sih yang paling pas buat kalau aku openingnya di hari-hari ini gitu kan. Terus di di opening kita itu kita juga biasanya juga di geber, yang namanya orang usaha pasti pengen usahanya viral kan Mas ya, biar banyak diketahui sama orang gitu. Jadi kalau dari persiapan mungkin dulu aku di situ sih Mas. Sisanya tuh kita kayak namanya kita jalan usaha itu kan pasti bakal menemuin masalah itu terus, nggak pernah selesai. Kita bakal nemuin masalah itu terus. Nah dari masalah yang kita hadapin itu kan kita pelajari buat pelan-pelan mulai kita benerin sampai kita pelan-pelan kita mulai berkembang gitu. Iya betul. Nah, mungkin dari Masnya kalau mau bangun usaha itu lebih baiknya
secara partner atau sendiri aja sih Mas? Kalau aku sih itu bukan mana yang lebih baik ya Mas ya, tapi mana yang lebih sesuai gitu, mana yang lebih pas gitu kan, karena kondisi orang beda-beda. Kalau waktu itu saya memang lebih memilih buat punya partner, kita punya partner kerja, punya partner usaha, karena memang ada keterbatasan modal buat saya jalan sendiri, itu dari sisi modalnya. Terus di sisi lain pun kita juga milih partner itu bukan sebatas modal aja, karena kita pun juga milih partner yang dimana dia juga punya pandangan bisnis yang sama kita, visi misi kita tuh juga searah. Jadi hubungan partnership itu kan harapan kita kan bisa jangka panjang kan Mas ya, gitu. Tapi ada juga orang yang dia lebih seneng one man show gitu. Ya it's okay juga, nggak ada masalah juga. Cuman kalau pandangan saya partner itu buat ngelengkapin apa yang kurang dari kita buat menjalankan usaha itu. Ya keren sih Mas, kita mau bangun usaha mau sendiri apa partner ya terserah kita nggak sih buat bangunnya yang lebih baik. Oke, ini ada titipan pertanyaan lagi nih Mas. Apa sih tips dan triks agar usaha berkembang? Nah Masnya kan sebagai pelaku usaha burjo yang ada di Tembalang nih, pastinya ada tantangan tersendiri nggak sih buat Masnya buat bangun usaha burjo di sini? Oke, itu ini agak panjang ya Mas ya. Kita cerita di Burjoni itu. Tadi saya cerita kita opening Burjoni itu kan dari awal pandemi ya Mas ya. Itu kita mulai dari awal pandemi. Di tengah-tengah pandemi itu kan sebenarnya udah mulai sedikit-sedikit ada pelonggaran. Waktu kita opening dulu, kita tuh kayak apa aja yang penting ini rame dulu deh, sampai kadang nakal juga kita, misalkan mungkin ini bukan buat dicontoh tapi mungkin gambaran aja ya Mas ya. Waktu kita opening awal dulu itu teman-teman kita itu kan kita invite semua, kita suruh datang semua. Itu saya telepon, kalau bisa kalau naik motor jangan boncengan sendiri-sendiri gitu. Kalau ada mobil bawa mobil deh. Jadi harapan kita parkirnya bludak Mas. Otomatis dinotis kan sama orang kan, dinotis sama orang karena kayak tadi yang saya bilang, ini momentum nih, ini momentum. Kalau aku nggak jadi sorotan di momentum ini kayak kok sayang banget. Nggak mikir apa ya yang wow efek yang mau saya kasih itu apa. Itu kan waktu itu belum mikir sepanjang itu kan. Di parkiran berantakan, otomatis orang lewat nengok. Semakin bertanya gitu, ini tempat apa sih? Kok rame banget gitu kan. Ketambahan itu masih pandemi, diajar juga kita sama Satgas Covid tuh. Jadi omongan lagi kan, itu tempat baru kemarin habis kena gerebekan tuh Satgas Covid dan lain sebagainya. Terus jadi kita memang pengen pengen market itu pada nengok ke kita, target market kita tuh pada nengok ke kita dengan sisa-sisa mahasiswa yang di Tembalang pada waktu itu ya, pada nengok ke kita. Alhamdulillahnya konten itu berhasil kan, naik kan, kita mulai naik. Terus setelah itu kita baru ketemu puncak-puncaknya pandemi. Ada kebijakan yang namanya PPKM darurat waktu itu kalau nggak salah. PPKM darurat, jadi kita nggak boleh makan di tempat. Artinya kan kita cuman bisa jualan online atau kita yang ngirim makanan itu. Jadi itu pas paling berat kita ngadepin pandemi, yang paling berat pas waktu itu. Saya sama teman-teman itu kita bikin, ya udahlah, untuk lingkup Semarang dan sekitarnya, luar kota pun tapi masih di sekitaran Semarang, kita dulu bikin gini Mas. Kita free
kita bisa antar ke Semarang dan sekitarnya. Terus ongkirnya seikhlasnya aja waktu itu. Ongkirnya seikhlasnya aja. Saya yakin waktu pandemi itu orang beli makanan itu Mas, selain karena dia lapar, biasanya karena dia tuh respect sama pedagangnya. Kalau kita waktu PPKM itu, kalau misalkan kita nyalahin pemerintah lah, nyalahin apalah, kita paling teman-teman kita supportnya sebatas apa sih? Ya udah semangat, semua lagi susah juga kok. Ya udah semangat, palingan cuman gitu. Tapi kalau kita kita nunjukin aku tuh nggak rapuh, aku nggak yang sekali pukul tumbang, ini aku masih. Kadang orang malah respect. Waktu itu pernah dari Semarang ini ada orderan tuh di Salatiga Mas. Jajannya dia itu cuman sekitar 20 ribuan. Dia beli makanan kita itu cuma 20 ribu. Yakin nih bisa diantar? Oh bisa dong. Kita antar. Ya sambil di jalan kita bikin konten gitu kan. Sampai sana orangnya kaget. Bu antar beneran gitu kan. Dia beli jajan 20 ribu. Dan ini ongkirnya gimana? Udah seikhlasnya we. Dia beli jajannya 20 ribu, ngasih ongkirnya 200 ribu gitu. Jadi kan kadang orang kan gitu ya, bentuk supportnya orang itu kan kadang macam-macam gitu kan. Jadi dari situlah setelah PPKM itu baru kita open kemitraan lagi, baru kita bisa buka cabang sana. Jadi kalau aku bilang buat ngembangin itu kita memang terus inovasi. Ketika kita dihadapin sama masalah, sama problem, kalau saya ya kata kuncinya itu tadi, setiap problem yang harus kita hadapi pasti ada celah di sana yang bisa kita ambil, tinggal kita bisa lihat itu apa enggak. Jadi kayak gitu, waktu PPKM gitu mungkin waktu itu benar-benar susah, tapi celah yang saya ambil itu yang lain tutup semua, benar-benar tutup. Kita tetap buka, kita tetap fight ke sana ke sini. Mungkin dari situ yang bikin orang-orang itu memandang manajemen kita, oh ini benar-benar dia tahan banting nih orang, nah ini mentalnya benar-benar teruji nih. Jadi dia lebih bisa mempercayakan uangnya untuk ditaruh untuk invest ke kita, untuk pengembangan usaha kita juga gitu. Keren gak sih Masnya bangun usaha dari jatuh banget dan kayak ke Salatiga gitu ya, jauh banget gitu sih Mas, ke Salatiga. Wah keren sih Mas. Tapi itu yakin banget Mas, ini kalau tak antar beneran, terus aku kontenin sekalian, kita bikin story, kita posting di media sosial kita, saya yakin itu saya. Habis ini pasti banyak banget nih yang dia order tuh mungkin nggak tertarik sama produknya, dia nggak bener-bener lapar atau apa, tapi itu bentuk supportnya mereka aja gitu. Iya betul. Dia kayak terikat sama marketingnya nggak sih Mas? Iya betul. Nah mungkin ada gak sih tantangan lain buat Masnya sekarang gak sih? Kayak ini bentar lagi mahasiswa libur 2 bulan. Mungkin ada tantangan gak sih buat Burjoni, kan mahasiswa libur 2 bulan nih. Semarang Tembalang jadi sepi. Mungkin gimana sih cara tetap bertahan gitu? Kita tuh kan kadang sampai apal ya Mas ya. Biasanya trennya itu kan Januari ya libur, Desember UAS. Iya. Januari libur, nanti Februari mulai masuk lagi gitu kan, terus kuliah. Juni kalau nggak salah tuh mulai libur lagi ya. Iya betul. Oke nih, terima kasih buat Mas Ardian yang udah nyampain mengenai pengalaman Mas Ardian dalam membangun burjo di Tembalang. Nah, mungkin aku di sini mau menyampaikan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Mas Ardian tadi. Nah, dari pengalaman Mas Ardian dalam menyusun sebuah usaha, itu terlebih dahulu kita harus menyusun bisnis plan terlebih dahulu dalam menjalankan usaha burjo. Beliau juga berkumpul dengan teman-teman untuk melakukan kerjasama dalam membangun burjo. Nah, ketika itu
beliau membuat keputusan yang sangat nekat yang diambil untuk membangun Burjo pada saat COVID, di mana orang-orang menutup sebagian usaha, malahan di sini beliau membuka usaha. Nah, di sini beliau beranggapan bahwa membuka usaha dalam COVID itu bukan suatu tantangan, bukan suatu tantangan bagi beliau, tapi merupakan cara atau strategi yang bisa beliau lakukan. Nah, Mas Ardian itu lebih fokus ke Tembalang, itu di mana Tembalang sebagai sentralnya mahasiswa di Tembalang. Nah, kita lihat juga nggak sih kalau di Tembalang itu banyak banget mahasiswanya. Nah, tadi kalau kita ingin membuka usaha baru atau kita sebagai pemula di sini, tadi Mas Ardian menyampaikan kita terlebih dahulu harus melihat market yang sesuai dengan diri kita sendiri. Setelah itu disusun dengan konsep-konsep dan ide-ide untuk melakukan usaha yang baru. Setelah itu kita mempertimbangkan berapa nih modal yang dibutuhkan. Misalnya modal yang kita butuhkan dalam membuka usaha itu sekitar 100 juta. Nah, apa saja barang-barang yang dibutuhkan itu kita bisa merinci secara rinci. Nah, ketika kita terkendala dengan modal, kita juga bisa melalui investor atau melalui mitra seperti mengajak teman-teman. Nah, seperti media partner ini kita berkolaborasi dengan teman-teman untuk membagi modal atau membagi dua modal untuk menjalankan usaha Burjo. Nah, ketika ingin membuka usaha haruslah disesuaikan sama diri sendiri atau dengan partner. Nah, ketika kita memilih partner, itu pastikan mencari partner yang sesuai dengan visi misi kita. Jangan cari partner yang tidak sesuai dengan visi misi yang telah kita bikin. Hal itu tentunya akan menjadi batu loncatan usaha kita untuk menjadi mundur. Nah, selanjutnya tadi juga Mas Ardian memberikan tips and tricks dalam membuka usaha. Nah, ketika kita sudah membuka usaha baru, itu tentunya kita melihat market terlebih dahulu. Nah, ada cara tersendiri dari Mas Ardian untuk menarik market beliau untuk datang ke usaha yang telah dibikin. Nah, beliau beranggapan ketika kita membuka usaha, invite atau undang teman-teman untuk datang ke lokasi usaha agar para market melihat usaha kita tersebut. Misalnya ketika, oh ini kenapa sih ada Burjo baru nih, kok rame ya? Aku juga kepo nih mau datang ke sini. Nah, mungkin ini ide yang cukup bagus ya bagi kita sebagai pemula dalam membuka usaha. Ini kita diajarkan loh buat bagaimana cara mengajak market kita untuk datang ke usaha. Ini sangat bagus sih triks Mas Ardian dalam membangun atau mengajak konsumen untuk datang ke usaha yang telah dibikin. Mungkin dari aku itu sampai di sini aja kesimpulannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena kita juga sama-sama belajar. Mungkin aku tutup dan aku ucapkan juga terima kasih kepada Mas Ardian. Dan selamat berakhir pekan.
Sampai jumpa di Gipot selanjutnya. Cek 1 2 3. Gepots.